Kadang hidup membawamu pada titik di mana semuanya terasa runtuh, seakan tenaga yang kamu miliki tercabut perlahan tanpa kamu sadari. Ada hari ketika kamu mencoba tersenyum, namun senyumnya tidak benar-benar lahir dari hati. Ada hari ketika kamu bangun dengan tubuh yang lelah sebelum apapun dimulai. Pada hari-hari seperti inilah, kamu sering memaksa diri untuk tetap kuat, sekalipun hatimu sedang retak dan pikiranmu tidak mampu mengimbangi tekanan yang terus datang. Mengakui bahwa kamu sedang hancur adalah keberanian, bukan kelemahan. Ketika dunia luar terasa terlalu bising, kamu mungkin merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tuntutan dari berbagai arah datang bertubi-tubi, membuat batinmu menyempit dan napasmu terasa pendek. Kamu mencoba mengikuti semuanya, tetapi di dalam dirimu ada bisikan kecil yang perlahan melemah karena jarang kamu dengar. Keheningan sebenarnya ingin mengajakmu berhenti sebentar, membuka ruang untuk melihat apa yang sebenarnya kamu rasakan. Rasa hancur bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu perlu berhenti berlari dan kembali memeluk dirimu sendiri. Ketika kamu merasa tak berdaya, ada emosi yang tidak berdiri sendiri. Mereka saling tumpang tindih, saling mempengaruhi, dan sering muncul bersamaan seperti gelombang yang datang tanpa ritme. Sedih, kecewa, takut, marah pada keadaan, bahkan marah pada diri sendiri. Semua itu muncul bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang butuh perhatian. Tidak perlu menolak perasaan itu, karena semakin kamu menolaknya, semakin kuat mereka mencoba mengetuk pintu batinmu. Dalam keadaan rapuh, pikiran memiliki cara unik untuk memutarbalikkan kenyataan. Ketika kamu letih, pikiran dapat mengubah sesuatu yang kecil menjadi ancaman besar, mengubah ketidakpastian menjadi ketakutan, dan mengubah peristiwa sederhana menjadi gambaran paling gelap. Pikiran yang sedang kacau tidak selalu menggambarkan realitas, tetapi menggambarkan kondisi hatimu yang sedang terluka. Menyadari hal ini membantu kamu melihat jarak antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang pikiranmu bisikan saat kamu rapuh. Kesadaran kecil ini adalah pijakan pertama untuk meredakan badai dalam dirimu. Sekarang, berikan dirimu izin untuk berhenti. Tidak untuk menyerah, tetapi untuk memberi ruang pada dirimu sendiri agar bisa bernapas kembali. Ambil satu tarikan napas yang lebih dalam daripada biasanya. Rasakan tubuhmu yang selama ini bekerja keras tanpa kamu sadari. Kamu tidak harus menyelesaikan semua yang menumpuk di kepala hari ini. Kamu hanya perlu menyadari bahwa dirimu berhak mendapatkan ketenangan walau sesaat. Ketenangan yang mungkin sudah lama tidak kamu beri kesempatan masuk. Kelelahan batin tidak selalu datang dari satu peristiwa besar. Seringkali ia muncul perlahan dan diam-diam, lahir dari hal-hal kecil yang terus menumpuk setiap hari tanpa kamu berikan ruang untuk disadari. Tekanan pekerjaan, ekspektasi keluarga, tuntutan lingkungan, rasa takut mengecewakan orang lain, semuanya masuk ke dalam dirimu dan menetap tanpa kamu tahu kapan mereka mulai mendominasi. Perlahan, batinmu menjadi padat, seperti tidak ada ruang lagi yang tersisa untuk diri sendiri. Dan ketika akhirnya kamu merasa hancur, itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sudah terlalu lama memikul beban yang tidak pernah kamu beri kesempatan untuk dilepaskan. Ada kalanya kamu berpikir bahwa kamu baik-baik saja, karena kamu masih bisa bekerja, berbicara, tersenyum, dan menjalankan rutinitas.
Namun tubuh dan jiwamu selalu punya cara untuk memberi sinyal ketika sesuatu sudah tidak seimbang. Mungkin kamu merasa cepat marah tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu sering merasa kosong meski berada bersama orang lain. Atau mungkin kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membuatmu bahagia. Semua itu adalah bisikan lembut bahwa dirimu sedang kelelahan, bahwa ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama tidak kamu dengarkan. Dalam situasi tertentu, rasa hancur sebenarnya bukan hanya soal masalah yang kamu hadapi, tetapi soal kehilangan arah batin. Kamu mungkin tidak tahu harus melangkah kemana atau apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ketidakpastian ini menimbulkan rasa takut yang tidak selalu disadari. Dan rasa takut yang tidak dikenali seringkali berubah menjadi ketegangan dalam pikiran, tubuh, dan emosi. Ketika arah tidak lagi terlihat, kamu mudah merasa seperti seorang diri, meski sebenarnya kamu hanya sedang kehilangan keterhubungan dengan jati dirimu. Setiap jiwa memiliki fase naik dan turun, dan ini adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Ada masa ketika kamu berada di puncak, merasa kuat dan bisa mengatasi apa saja. Namun ada pula masa ketika kamu turun ke lembah yang gelap dan semuanya terasa berat. Tidak ada yang salah dengan fase ini, karena kehidupan tidak berjalan dalam garis lurus. Justru pada masa-masa gelap inilah, kamu sedang diberi ruang untuk melihat hal-hal yang selama ini kamu lewatkan. Hal-hal yang hanya bisa dipahami ketika kamu benar-benar melambat. Ketika kelelahan sudah mencapai titik tertentu, tubuh dan jiwamu akan memintamu untuk berhenti melalui cara yang mungkin tidak selalu kamu sukai. Bisa dalam bentuk mudah menangis, mudah marah, sulit tidur, atau merasa tidak bersemangat meski tanpa alasan jelas. Semua reaksi ini bukan musuhmu, tetapi bahasa dari dalam diri yang ingin mengajakmu kembali pulang kepada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengabaikannya, karena mengabaikan hanya memperpanjang jarakmu dengan ketenangan. Dengarkan sinyal kecil itu, karena dari sanalah perjalanan pemulihanmu bisa dimulai dengan perlahan namun pasti. Ada saat ketika langkahmu terasa berat, bukan karena jalan di depan terlalu sulit, tetapi karena kamu tidak memberi tubuh dan batin kesempatan untuk berhenti. Kamu terus berjalan meski kakimu sudah gemetar. Kamu terus tersenyum meski hatimu sedang terluka. Kamu terus tampil kuat meski seluruh dirimu meminta waktu untuk diam. Beristirahat bukanlah tanda bahwa kamu menyerah pada keadaan, melainkan cara paling lembut untuk menghormati batas-batas dirimu. Dalam hidup yang penuh tuntutan, kita diajari bahwa berhenti berarti kalah. Namun sebenarnya, berhenti adalah bagian dari ritme alami kehidupan. Seperti malam yang hadir untuk memberi jeda pada siang, seperti hujan yang turun untuk menenangkan tanah, seperti daun yang jatuh untuk memberi ruang bagi tunas baru. Kamu juga membutuhkan ruang serupa, ruang untuk duduk sejenak bersama dirimu sendiri tanpa merasa dikejar oleh waktu atau ekspektasi siapapun. Ruang ini adalah tempat di mana kamu mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat hilang. Keheningan memiliki cara khusus untuk menyembuhkan sesuatu yang kata-kata tidak bisa sentuh. Ketika kamu memberi waktu untuk diam, suara-suara di dalam dirimu yang selama ini tenggelam akhirnya bisa muncul ke permukaan. Kamu akan mendengar rasa sedih yang selama ini kamu tutupi. Kamu akan mendengar kelelahan yang kamu abaikan. Namun bersama semua itu, kamu juga akan mendengar harapan kecil yang tidak pernah benar-benar padam.
Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah cara jiwa berbicara kepadamu. Ketika kamu memberi diri kesempatan untuk berhenti, kamu sedang mengakui bahwa dirimu juga manusia. Manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa terluka, manusia yang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Tidak perlu merasa bersalah karena mengambil jeda. Tidak perlu merasa bahwa kamu sedang mengecewakan siapapun. Waktu istirahat adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika hidup terasa berat dan membingungkan. Cobalah perlahan menciptakan ruang aman dalam batinmu, ruang di mana kamu tidak harus tampil kuat, ruang di mana kamu boleh menangis, ruang di mana kamu boleh melepaskan semua hal yang selama ini kamu tahan. Ruang ini bukan tempat untuk menghakimi diri, melainkan tempat untuk menerima dirimu apa adanya. Ketika ruang itu terbentuk, kamu akan merasakan ketenangan yang lebih dalam daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia luar. Dari ruang inilah nantinya kekuatan baru akan tumbuh, pelan namun pasti. Beristirahat bukan langkah mundur, tetapi langkah pulang kepada dirimu sendiri. Saat batinmu sedang rapuh, pikiran memiliki kecenderungan untuk bergerak jauh lebih cepat daripada hatimu. Ia menciptakan bayangan-bayangan gelap yang membesar di dalam kepala, seolah-olah mereka adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah. Kamu mungkin mulai merasa bahwa semua jalan buntu, semua usaha sia-sia, dan masa depan tampak seperti lorong tanpa cahaya. Pikiran gelap ini bukan muncul karena kamu lemah, tetapi karena dirimu sedang kelelahan dan tidak lagi mampu menahan tekanan yang menumpuk. Mengurai pikiran-pikiran ini adalah langkah awal untuk keluar dari kabut yang menutupi kejernihanmu. Ketika pikiran gelap mulai mengambil alih, mereka membentuk cerita yang terdengar sangat meyakinkan. Cerita tentang kegagalan yang tidak bisa diperbaiki, tentang kesalahan yang terasa terlalu besar, atau tentang hidup yang seakan tidak lagi memiliki arah. Padahal, cerita-cerita ini tidak selalu mencerminkan kenyataan. Mereka hanyalah proyeksi dari rasa takut, cemas, dan luka yang belum kamu sembuhkan. Semakin kamu mempercayai cerita ini, semakin kuat mereka mencengkeram, membuatmu sulit melihat jalan keluar yang sebenarnya masih ada. Pikiran gelap sering bekerja seperti kabut tebal. Mereka membuat langkah kecil terasa berat, membuat hal sederhana terasa rumit, dan membuatmu merasa sendirian, bahkan ketika ada orang yang peduli di sekitarmu. Ada momen ketika kamu berusaha berpikir jernih, tetapi pikiranmu terus melompat ke arah yang negatif. Ini bukan karena kamu tidak mampu mengendalikannya, melainkan karena dirimu sedang terlalu penuh, terlalu terbebani untuk memisahkan kenyataan dari ketakutan. Dengan menyadari hal ini, kamu tidak lagi larut dalam kebingungan, tetapi mulai melihat pola yang bisa kamu pahami perlahan. Ada cara lembut untuk menghadapi pikiran gelap tanpa melawannya dengan paksa. Cobalah melihat pikiranmu seperti awan yang bergerak di langit. Awan itu mungkin gelap dan berat, tetapi mereka tidak selamanya menetap. Ketika kamu hanya memperhatikan tanpa melekat, awan itu perlahan bergerak dan memberi ruang bagi langit yang lebih cerah. Begitu pula dengan pikiran gelap, semakin kamu membiarkan mereka lewat tanpa panik atau menolak, semakin cepat mereka kehilangan kekuatannya. Dengan menciptakan jarak kecil antara dirimu dan pikiranmu, kamu mulai menemukan kembali ruang untuk bernapas. Ruang ini memungkinkanmu melihat bahwa kamu bukan isi dari pikiran itu, dan pikiran itu bukan cerminan dari dirimu yang sebenarnya. Dirimu jauh lebih luas daripada ketakutan yang berputar di kepala.
dirimu jauh lebih dalam daripada cerita gelap yang muncul ketika kamu sedang terluka. Dari jarak inilah, kamu bisa mulai memilih untuk kembali pada dirimu sendiri, bukan pada pikiran yang menyesatkanmu. Di tengah kekacauan yang memenuhi kepala dan hati, seringkali kamu merasa tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan pegangan. Semuanya tampak gelap, sesak, dan tidak memberikan ruang bagi harapan sekecil apapun. Namun kenyataannya, di balik gelap itu, selalu ada cahaya kecil yang tidak pernah benar-benar padam. Cahaya ini bisa berupa hal sederhana, sesuatu yang mungkin selama ini tidak kamu anggap penting. Tetapi cahaya sekecil apapun dapat menjadi titik awal bagi perjalanan pulihmu. Dalam saat-saat paling berat, cahaya itu mungkin hadir dalam bentuk hal yang sangat biasa. Napas yang masih bergerak masuk dan keluar. Langit yang tetap berganti dari malam ke pagi. Tubuhmu yang masih berusaha bertahan meski terasa lelah. Atau perasaan halus yang tiba-tiba muncul, seperti bisikan kecil yang berkata bahwa kamu ingin mencoba lagi. Cahaya seperti ini terlihat sangat kecil, tetapi justru karena kecil itulah ia dapat menyelinap masuk ke tempat-tempat terdalam dalam dirimu. Ketika kamu menemukan satu titik terang, seberapapun kecilnya, arah hidupmu mulai sedikit berubah. Rasanya mungkin belum kuat, belum stabil, tetapi cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan menyadari bahwa kamu tidak sepenuhnya tenggelam. Cahaya kecil ini membuka ruang baru di dalam dirimu, ruang yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut dan kelelahan. Dari ruang kecil ini, lahirlah kesempatan untuk melihat hidup dari sisi yang lebih lembut, meski kekacauan di luar belum benar-benar mereda. Cahaya kecil adalah awal dari arah baru. Cahaya itu juga sering muncul dari bagian diri yang selama ini kamu abaikan. Bagian diri yang tetap ingin melangkah, meski kamu merasa tidak mampu. Bagian diri yang tetap percaya bahwa kamu bisa bangkit, meski pikiranmu berkata sebaliknya. Bagian diri yang diam-diam mengingatkan bahwa kamu pernah melewati masa sulit sebelumnya dan tetap bertahan. Jika kamu memberi perhatian pada bagian ini, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak kamu sangka masih ada di dalam dirimu. Perjalanan pulih selalu dimulai dari hal kecil. Tidak ada pemulihan yang langsung besar dan dramatis. Yang ada adalah langkah kecil, napas yang lebih tenang, dan sedikit kejelasan yang muncul perlahan. Cahaya kecil itu adalah tanda bahwa jiwamu belum menyerah. Ia menuntunmu keluar dari kekacauan, sedikit demi sedikit, hingga kamu akhirnya mampu melihat bahwa hidupmu masih memiliki ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan ketenangan yang lebih dalam. Di balik segala rasa hancur yang kamu alami, ada dirimu yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada apa yang terlihat hari ini. Namun kekuatan itu sering tertutup oleh rasa sedih, kecewa, dan kelelahan yang menumpuk dari waktu ke waktu. Saat kamu terluka, kamu mungkin lupa bahwa dirimu bukan hanya tentang luka yang kamu rasakan. Kamu adalah keseluruhan perjalanan hidupmu, termasuk semua keberanian kecil yang pernah kamu lakukan untuk bertahan sampai hari ini. Mengingat siapa dirimu adalah langkah penting untuk kembali merangkai kekuatan yang sempat hilang. Ada bagian dalam dirimu yang pernah melalui masa-masa sulit dan berhasil melewatinya, meski tidak selalu dengan sempurna. Bagian itu masih ada, masih hidup, hanya terbungkus oleh kabut rasa sakit yang membuatmu sulit melihatnya. Ketika kamu mengingat kembali bahwa kamu pernah bertahan dari keadaan yang tidak mudah, kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai seseorang yang hancur,
tetapi sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk bangkit. Kenangan akan ketangguhan ini bukan untuk membandingkan masa lalu dan masa kini, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirimu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan kekuatan itu tidak hilang, hanya tertidur. Luka yang kamu rasakan hari ini tidak datang untuk menghancurkan identitasmu, tetapi untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Setiap rasa sakit membawa pesan, meski seringkali pesan itu tidak mudah diterima. Kadang pesan itu mengajarkanmu tentang batas yang harus kamu jaga. Kadang mengajarkanmu tentang siapa yang benar-benar peduli padamu. Dan kadang mengajarkanmu tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk merasa damai. Ketika kamu mulai melihat luka bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan, kamu menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat runtuh. Percaya diri bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Dalam dirimu ada kekuatan lembut yang tidak selalu terlihat dari luar. Kekuatan ini muncul ketika kamu berhenti menghakimi diri sendiri dan mulai menerima dirimu dengan jujur. Menerima bahwa kamu tidak harus sempurna untuk bisa melanjutkan hidup. Saat kamu mengingat siapa dirimu, kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih berharga daripada apa yang pikiran gelapmu coba katakan. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan ketakutanmu. Kamu bukan kesalahan yang pernah kamu buat. Kamu adalah seseorang yang masih belajar, masih tumbuh, dan masih memiliki banyak kemungkinan dalam hidupnya. Dari pemahaman inilah, kamu mulai membangun kembali fondasi batinmu, fondasi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih selaras dengan jati dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu berada dalam keadaan tertekan, apa yang kamu rasakan seringkali terasa mutlak, seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Rasa sedih terasa seperti tidak akan berakhir. Rasa takut terasa seperti tidak mungkin hilang. Dan rasa tidak berdaya terasa seperti sesuatu yang permanen. Namun, perasaan yang kuat tidak selalu mewakili kenyataan. Kadang yang kamu rasakan hanyalah gambaran sementara dari kondisi batin yang sedang lelah. Dalam momen-momen gelap, pikiranmu bisa meyakinkanmu bahwa kamu tidak punya pilihan lain selain menyerah. Padahal, kenyataannya seringkali lebih luas daripada apa yang pikiranmu izinkan untuk kamu lihat. Ada banyak kemungkinan yang belum terlihat karena terhalang oleh rasa takut. Ada jalan-jalan kecil yang mungkin belum kamu sadari karena pikiranmu terlalu fokus pada yang menyakitkan. Ketika kamu memahami bahwa persepsi bisa berubah, kamu mulai melihat bahwa keadaan sebenarnya tidak sesempit yang terasa. Rasa sakit membuat segalanya tampak lebih berat dari yang sebenarnya. Masalah kecil bisa terasa seperti beban besar. Satu kegagalan bisa terasa seperti kehancuran menyeluruh. Namun ketika waktu berlalu, kamu sering menemukan bahwa apa yang dulu terasa menakutkan ternyata bisa kamu lalui. Ini bukan berarti masalahmu tidak nyata, tetapi berarti persepsimu tentang masalah itu bisa berubah seiring bertambahnya kekuatan dan pemahaman dalam dirimu. Hidup selalu bergerak. Tidak ada satupun keadaan yang benar-benar diam. Bahkan, ketika kamu merasa hidupmu berhenti, sebenarnya ada proses halus yang tetap berjalan di balik layar. Perubahan kecil terjadi dalam dirimu, dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu merasakan, dan dalam cara kamu melihat dunia. Rasa sakit yang kamu alami sekarang tidak akan selalu memiliki intensitas yang sama. Ia akan berubah, melemah, dan perlahan digantikan oleh hal-hal yang lebih lembut.
Terkadang, titik paling gelap dalam hidup adalah pintu yang membawamu menuju pemahaman baru. Dari rasa tidak berdaya, kamu belajar tentang kerendahan hati. Dari rasa hancur, kamu belajar tentang kekuatan batin yang tersembunyi. Dari rasa kehilangan arah, kamu belajar mendengarkan intuisi yang selama ini terabaikan. Dan dari rasa sakit yang dalam, kamu menemukan bahwa hatimu mampu sembuh meski dunia luar belum berubah. Apa yang terasa berat hari ini bisa menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang tidak kamu duga. Ada saat-saat ketika kamu merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan apapun. Ketika semua usaha terasa sia-sia, semua doa seolah tidak terdengar, dan semua harapan tampak hilang begitu saja. Dalam keadaan seperti ini, dorongan untuk menyerah muncul sebagai sesuatu yang tampak masuk akal. Kamu merasa terlalu lelah untuk bangkit, terlalu hancur untuk mencoba lagi, dan terlalu kosong untuk memikirkan masa depan. Namun penting untuk mengingat bahwa dorongan untuk menyerah tidak muncul karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu sedang meminta istirahat dan perhatian. Ketika pikiran terus berkata bahwa menyerah adalah pilihan paling mudah, kamu perlu menyadari bahwa pikiran tersebut tercipta dari kelelahan, bukan dari kebenaran. Pikiran yang letih cenderung mempersempit pandangan, membuatmu melihat hidup hanya melalui celah kecil yang gelap. Padahal, dunia di luar celah itu jauh lebih luas, penuh kemungkinan yang belum kamu lihat, karena batinmu tertutup oleh tekanan. Menyerah mungkin tampak seperti jalan pintas untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi sebenarnya ia hanya menunda kesempatanmu untuk menemukan kekuatan yang selama ini terabaikan. Dan kekuatan itu ada, meski hari ini kamu belum bisa merasakannya. Banyak perjalanan sulit dalam hidup dimulai dari langkah kecil yang hampir tidak terlihat. Kamu tidak perlu melompat jauh untuk berubah. Kamu hanya perlu satu langkah kecil yang bisa kamu ambil tanpa memaksakan diri. Kadang langkah itu hanya berupa napas panjang yang kamu lakukan dengan sadar. Kadang berupa keberanian untuk bangun dari tempat tidur ketika semuanya terasa berat. Kadang hanya berupa keputusan untuk bertahan 5 menit lagi sebelum memutuskan apapun. Langkah kecil ini adalah cara lembut untuk mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih ingin hidup meski jalannya sedang sulit. Saat kamu berada di titik paling rendah, kamu mungkin merasa bahwa tidak ada siapapun yang melihat atau memahami apa yang kamu rasakan. Namun kenyataannya, banyak orang yang pernah berada di tempat yang sama. Mereka juga pernah merasa hancur, kehilangan arah, dan ingin menyerah sepenuhnya. Tetapi pada suatu titik, mereka menemukan alasan kecil untuk bertahan. Dan alasan kecil itu, seberapapun rapuhnya, cukup untuk membawa mereka melewati masa-masa tergelap. Jika mereka bisa menemukan cahaya itu, kamu juga memiliki kesempatan yang sama. Di balik semua rasa sakit yang kamu rasakan, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk tumbuh. Kekuatan ini tidak muncul saat hidupmu mudah, tetapi muncul ketika kamu terus melangkah meski hati sedang retak. Ketika kamu memilih untuk bertahan satu hari lagi, kamu sedang membangun ketahanan yang tidak bisa dibentuk oleh keadaan baik. Dan meski kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada bagian dalam dirimu yang selalu menemani, bagian yang tidak menghakimi, tidak menyalahkan, hanya ingin melihatmu bertahan hingga kamu menemukan jalur baru yang lebih ringan. Ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ketenangan adalah sesuatu yang harus kamu undang masuk pelan-pelan
melalui kesadaran kecil yang kamu hadirkan di tengah kekacauan yang sedang kamu alami. Banyak orang menunggu keadaan berubah sebelum mereka merasa tenang, padahal ketenangan justru bisa muncul terlebih dahulu dan membantu keadaan menjadi lebih mudah dijalani. Ketika kamu mulai membuka ruang bagi ketenangan, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk merasakan kembali keutuhan yang selama ini tertutup oleh rasa cemas dan lelah. Mengundang ketenangan berarti menghadirkan kembali rumah bagi batinmu. Salah satu cara paling sederhana untuk mengundang ketenangan adalah dengan memperhatikan napasmu. Napas tidak pernah meninggalkanmu meski kamu tidak menyadarinya. Napas menjadi jembatan antara tubuh, pikiran, dan perasaanmu. Ketika kamu menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan lembut, tubuhmu mengirimkan sinyal bahwa kamu aman untuk sejenak. Momen kecil seperti ini mengundang keheningan untuk masuk, mengisi ruang-ruang batin yang selama ini dipenuhi suara-suara kecemasan. Ketenangan juga hadir ketika kamu mulai menyadari keadaan tubuhmu. Terkadang tubuh menyimpan ketegangan lebih banyak daripada yang kamu perkirakan. Bahumu mungkin terangkat, rahangmu mungkin mengeras, atau dadamu mungkin terasa sempit. Dengan menghadirkan kesadaran pada tubuh, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk melepas ketegangan sedikit demi sedikit. Ketika tubuh mulai rileks, pikiran pun mengikuti. Di dalam diri setiap manusia, ada ruang yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan luar. Ruang ini adalah tempat di mana jiwamu berdiam dalam keheningan. Ruang ini tetap ada meski kamu sedang marah, sedih, takut, atau terluka. Namun ruang ini hanya bisa ditemukan ketika kamu berhenti melawan semua yang kamu rasakan dan mulai menerima bahwa batinmu juga membutuhkan pelukan. Ketika kamu menemukan ruang ini, kamu merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi hidupmu. Ketenangan bukan berarti masalahmu hilang. Ketenangan berarti kamu melihat masalahmu dengan mata yang lebih jernih. Ketenangan tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberi ruang bagi rasa sakit itu untuk mengecil. Ketenangan membuatmu tidak terjebak dalam pikiran gelap yang sebelumnya terasa begitu meyakinkan. Dengan ketenangan, kamu memiliki fondasi baru untuk melangkah, karena yang kamu bawa dalam hati bukan lagi ketakutan, tetapi kesadaran bahwa kamu mampu menghadapi apa yang datang. Setelah melalui perjalanan batin yang penuh rasa sakit, kekosongan, dan pencarian, kamu akhirnya sampai pada titik di mana hatimu sedikit lebih terbuka untuk menerima kekuatan baru. Kekuatan ini mungkin belum besar, belum stabil, namun ia cukup untuk menjadi awal dari langkah baru yang lebih ringan. Di momen seperti ini, kamu tidak perlu memaksa dirimu menjadi seseorang yang sepenuhnya pulih. Kamu hanya perlu mengakui bahwa di dalam dirimu mulai tumbuh keberanian yang sebelumnya tertutup oleh luka. Keberanian itu adalah tanda bahwa jiwamu ingin bergerak maju meski perlahan. Hidup tidak meminta kamu untuk langsung berlari. Hidup hanya meminta satu langkah yang jujur dari dirimu, satu langkah yang lahir dari keinginan untuk tetap hidup meski keadaan belum berubah sepenuhnya. Setiap langkah kecil mengubah arah jalanmu tanpa kamu sadari. Setiap niat baik yang kamu hadirkan dalam hati memberi warna baru pada perjalananmu. Kamu tidak perlu menjadi kuat setiap waktu, tetapi kamu bisa memilih untuk tetap melangkah dengan lembut. Saat kamu melihat kembali perjalanan yang telah kamu tempuh, kamu mungkin menyadari bahwa ada banyak hal yang kamu lalui dengan keberanian yang tidak pernah kamu sadari saat itu.
Ada momen ketika kamu hampir runtuh, tetapi tetap bertahan. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak mampu, tetapi kamu tetap bangun dan menjalani hidup. Semua itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa dirimu memiliki ketangguhan yang bahkan pikiranmu tidak mampu mengukur. Pengakuan kecil seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya yang lebih dalam pada diri sendiri. Sekarang, kamu berada di titik di mana kamu bisa membawa semua pelajaran ini ke dalam perjalanan berikutnya. Pelajaran tentang menerima diri apa adanya. Pelajaran tentang mengizinkan kegagalan menjadi bagian dari pertumbuhan. Pelajaran tentang bagaimana keheningan bisa menjadi obat bagi luka batin yang tidak terlihat. Dan pelajaran tentang bagaimana cahaya kecil bisa mengubah arah hidupmu. Semua itu akan menemanimu menjadi bekal lembut yang menguatkan setiap langkahmu setelah ini. Kamu tidak perlu merasa bahwa perjalananmu harus sempurna. Tidak ada yang mengharuskanmu bangkit tanpa goyah. Yang penting adalah kamu terus memilih untuk hidup, memilih untuk merasakan, dan memilih untuk membuka ruang bagi harapan kecil dalam dirimu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengenali dirimu dengan lebih jujur dan lebih lembut. Dan setiap langkah, sekecil apapun, membawa kamu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai.